Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi bapak dan saudara yang masih berada di luar, silakan masuk ke dalam. Pelaksanaan pengajian Sabtu malam Ahad segera dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Syukur alhamdulillah, patut kiranya pada malam hari ini kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan iman, Islam, sehat dan kesempatan sehingga bisa hadir di Masjid At-Taqwa Jambi untuk melaksanakan sholat maghrib, kemudian pengajian dan sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa saya ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti langkah beliau. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah pengajian pada malam hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pengajian yang akan diisi oleh Ustadz Ato Faluti. Kepada Ustadz Ato Faluti dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan membicarakan tentang akhirat, tentang orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah, di mana pada saat itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Ada 7 golongan. Mungkin sudah pernah mendengar hadis ini, maka ini adalah sebagai penguat review kembali. Rasulullah SAW bersabda tentang keadaan seseorang ketika sudah dibangkitkan di alam mahsyar. Ketika seseorang itu meninggal dunia, maka dia menunggu sekian lama, sekian ribu tahun mungkin, sampai ditiup sangkakala terjadinya kiamat, sehingga kemudian seluruhnya mati, hancur, lalu ditiup lagi sehingga bangkit lagi dari kuburnya dalam keadaan telanjang bulat. Meskipun nanti orang-orang yang soleh akan mendapatkan pakaian, tapi pada saat itu tidak berpakaian. Dan untuk laki-lakinya masih belum bersunat. Kembali lagi tanpa alas kaki. Dan itu seluruh manusia, dari mulai Nabi Adam sampai manusia sebelum terjadinya hari kiamat. Sehingga
tanah atau padang tempat berkumpul itu, yang bahasa Arabnya mahsyar, yang artinya tempat dikumpulkan, itu berdesak-desaan manusia yang begitu banyaknya, dan matahari didekatkan begitu dekat sehingga panasnya begitu membara, tapi manusia mempunyai kekuatan atau diberi kekuatan oleh Allah saat itu untuk mampu menahan panas matahari meskipun dari jarak yang dekat. Karena kalau sekarang 100 kilo dari matahari, segala sesuatu menguap, bukan hanya hancur. Tapi saat itu hanya 1 mil, kurang lebih setengah kilo lebih sedikit, tapi tidak hancur, tapi panas, berdesak-desaan, panas, berkeringat tentu saja. Kata Rasulullah, ada yang sampai mata kaki tenggelam, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pusar, ada yang sampai leher, bahkan ada yang sampai tenggelam seluruhnya. Semuanya tidak bisa untuk menyelamatkan orang lain. Yang bisa menyelamatkan hanya amalannya sendiri-sendiri. Semuanya butuh untuk mendapatkan rasa adem, naungan, teduh. Semuanya butuh itu, mengharap-harapkan itu. Tapi padang mahsyar itu luas, yang tanpa ada pohon, tanpa ada tempat bernaung. Manusia bingung semuanya. Manusia begitu mengharapkan perlindungan, naungan. Saat itu kata Rasulullah, ada 7 golongan yang akan dilindungi, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun 7 yang disebutkan di dalam hadis ini bukan pembatasan. Artinya tidak hanya 7 ini saja, tapi ini dikumpulkan dalam satu hadis oleh Rasulullah. Dan 7 ini adalah amalan-amalan yang bisa dikatakan berat-berat. Amalan-amalan yang butuh usaha lebih untuk bisa mengerjakannya. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama adalah al-imam al-adil, pemimpin yang adil. Nah, ini sekarang sudah selesai, meskipun hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Yang senyum ini kayaknya senyumnya kecut. Tetapi ya anggap sajalah itu doa yang dulu kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang ini. Dulu kan 2019 kan doanya sama kan kita. Yang sekarang menang kan. Nah, dikabulkan oleh Allah. Doanya 2019 dikabulkan 2024. Bersyukur kita. Doa kita dikabulkan oleh Allah. Pemimpin yang adil, sehingga pemimpin yang adil itu berat. Yang kata Rasulullah SAW akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala setiap dari kepemimpinannya. Bayangkan bagaimana ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dilantik menjadi pemimpin. Beliau berpidato, di antara pidatonya, saya ini bukan orang terbaik di antara kita, di antara kalian, di antara seluruh rakyat ini, saya bukan orang terbaik. Tapi sekarang saya ini sudah jadi pemimpin kalian, maka kalian harus taat kepada saya. Jika saya ini
dalam menjalankan kepemimpinan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ikuti saya. Ketika saya nanti mungkin tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ingatkan saya, luruskan saya supaya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah lagi. Abu Bakar As-Siddiq, pemimpin memang pada zaman dulu itu para sahabat-sahabat kalau ditawari menjadi pemimpin ya pada tidak suka, pada takut, pada menghindar. Oh, mungkin nggak ada bayarannya, keikhlasan kayak di Muhammadiyah. Tidak. Kalau pada zaman Rasulullah pun khalifah pemimpin-pemimpin daerah-daerah itu sudah ada uang, sudah ada kas Baitul Mal, sudah ada. Kalau di Muhammadiyah kan tidak ada. Tapi kalau zaman itu pun sudah ada sebenarnya. Artinya itu kalau zaman sekarang ya dijadikan rebutan juga. Tapi pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, itu mereka berlomba-lomba untuk menjauhinya, berlomba-lomba untuk menghindarinya. Saat itu ada seorang sahabat yang diberitahu bahwasanya saya sempat membaca, karena ini adalah sekretarisnya Utsman bin Affan. Saya sempat membaca bahwasanya Utsman menulis penerusnya adalah engkau, wahai Abu Musa al-Ash'ari. Itu Abu Musa al-Ash'ari beristighfar, astagfirullahaladzim, semoga Allah mewafatkan saya sebelum Utsman bin Affan. Akhirnya doanya dikabulkan oleh Allah. Abu Musa al-Ash'ari beliau wafat sebelum Utsman bin Affan wafat, sebelum Utsman bin Affan lengser, istilahnya begitu. Jadi bahkan ketika diberitahu nanti kamu akan menjadi, itu kalau zaman itu kan namanya presiden gitu. Khalifah ya, menggantinya Utsman bin Affan, presiden. Kamu nanti akan jadi presiden. Terus doa, ya Allah semoga saya nggak jadi presiden, semoga saya mati duluan ya Allah, sehingga saya nggak jadi presiden. Kayaknya nggak ada ya orang mikir sekarang kayak gitu itu. Ya, dulu kayak begitu itu. Saking takutnya akan tanggung jawabnya di akhirat itu. Tanggung jawabnya di akhirat. Sehingga ketika benar-benar adil itu subhanallah luar biasa. Sehingga pemimpin kalau sudah jadi, ya kita doakan yang terbaik untuknya. Kita tidak memuji-mujinya, kita tidak menyanjung, tidak, tapi kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga menjadi pemimpin yang baik. Ketika pemimpin itu baik, maka kebaikannya itu untuk semuanya, untuk umat muslim juga, untuk dakwah juga supaya lancar semua kegiatan-kegiatan. Itulah yang dicontohkan oleh para sahabat-sahabat. Ketika Abu Bakar As-Siddiq disepakati untuk jadi penggantinya Rasulullah, katanya Abu Bakar, jangan saya ini lemah. Abu Bakar itu orangnya lemah, maksudnya gak tegaan. Bahasa kita itu gak isoan. Tapi katanya Umar bin Khattab, tenaga saya dan ketegasan saya akan saya berikan untukmu, gitu. Artinya yang semua kebijakannya itu tidak murni semuanya dari Abu Bakar, tapi juga ada ketegasannya Umar di situ, jadi dibantu. Kata Rasulullah SAW, jangan minta kepemimpinan,
kalau kamu itu minta kepemimpinan, terus kamu itu jadi pemimpin, terus kamu itu dapat masalah, kalau kamu minta kamu dapat masalah, maka kamu akan dibiarkan saja. Tapi kalau kamu itu diminta, maka ketika kamu dapat masalah kamu akan dibantu, kata Rasulullah. Pemimpin yang adil, sebagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, mereka adalah khulafaur rasyidin. Meskipun setelah itu kemudian dunia muslim di dalam hal masalah kepemimpinan mulai kacau karena sudah bermain politik sampai sekarang. Ini sejak itu, yang itu kata Rasulullah adalah di antara tanda kiamat, yaitu mulai dari terbunuhnya Umar, kemudian terbunuhnya Utsman, terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Dibunuh oleh orang muslim juga. Jadi karena masalah politik. Ketika itu umat muslim sudah kuat, hartanya sudah melimpah, kekuasaannya sudah sampai Eropa, sudah menjadi saat itu ya, itu penguasa dunia. Penguasa dunia, pemimpin yang adil. Yang kedua yaitu syabun, pemuda, nasya'a fi ibadatillah, pemuda-pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sulit ya untuk jadi seorang pemuda dan hari-harinya, waktu-waktunya itu diisi dengan hal-hal yang bermanfaat dunia akhiratnya. Karena pemuda itu tantangannya lebih besar daripada orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua, perkara-perkara yang bagi anak muda itu masih seneng, tapi orang tua udah gak seneng lagi. Sudah tua, udah gak peduli lagi sama konser-konser, gak peduli lagi sama game-game. Tapi bagi anak muda itu masih sangat menggiurkan, sangat menyenangkan sekali. Pemuda yang rajin sholat berjamaah itu jarang, meskipun ada. Pemuda yang rajin sholat malam itu jarang, meskipun ada. Pemuda yang rajin sholat duha, ya, yang ada itu kalau disuruh sholat duha malah lari-lari, sembunyi. Disuruh sholat Jumat lari. Jadi malah kayak seakan-akan saya rela untuk mati demi tidak Jumatan. Gimana? Ya ini adalah tanggung jawab kita sebagai pendidik untuk mendidik mereka, karena mereka bukan dari anak-anak warga ya. Mereka datang sudah dalam keadaan begitu, tidak kita didik sejak kecil. Di SMK itu sudah didikannya sejak kecil, memang tidak pernah sholat, tidak pernah Jumatan, tidak pernah ngaji dan sebagainya. Tapi kita ambil hikmahnya, ya, bahwasanya ini adalah cerminan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Secara umum itu memang sudah begitu, ya, negeri ini, bahkan mungkin dunia ini, dunia Islam dengan Islamnya sendiri, dengan agamanya sendiri, itu memang sudah kayak begitu, seperti yang ada di STM itu.
Bukan hanya di situ, berarti semuanya begitu, mayoritas ya. Kita lihat saja di mana saja, di musola-musolanya, kalau pas waktunya sholat itu berapa yang sholat jamaah di situ. Kalau dulu ya sebelumnya itu ada dua, itu seringnya kalau duhur sama asar tutup musolanya, dikunci. Kenapa? Karena dibuka pun juga nggak ada yang masuk. Ya sudah, dikunci aja sekarang. Artinya nggak ada yang sholat belas. Nah baru nanti maghrib mungkin ada 5 lah. Kadang-kadang suaranya kencang sampai mungkin beberapa sedesa kedengaran ya. Tibanya ternyata orangnya itu cuma 2. Saya pernah ya di Songgon yang pucuk sana, tapi ketika sudah zuhur itu kenceng sekali adzannya. Alhamdulillah, ini memang adzan yang kenceng itu bikin semangat gitu ya. Wah ini mesti rame nih, kencengnya kayak begitu. Setelah itu puji-pujian, kenceng juga. Wah rame nih. Saya dekati sumber suara. Setelah dekat, dari jauh itu kok kayak nggak ada tanda-tanda orang ya. Motor juga tidak ada yang parkir ya. Dekat lagi sampai depan masjid, kayak sandal itu kayak nggak ada ya. Sandal itu kan bukti orangnya banyak gitu. Sandalnya itu nggak ada. Sudah akhirnya saya wudhu aja. Padahal masjidnya itu enak Pak, adem gitu, semilir-semilir adem, enak itu di atas. Wah, masuk itu cuma 1 ternyata orangnya itu, betul-betul 1 Pak. Masjidnya mungkin sebesar ini ya, kurang besar kayaknya. Itu 1 orang, dia tadi yang adzan tadi itu dia. Terus kemudian yang puji-pujian dia. Setelah itu ya kan ngadepnya tuh ngadep ke sana gitu. Saya juga setelah itu di belakangnya, dia nggak tahu kalau ada saya. Setelah itu dia jadi imam, ngimami, terus sebelum ngimami noleh ke belakang melihat saya. Ekspresi wajahnya itu seperti kok tumben ada orang ya gitu, wajahnya itu kayak heran. Oh gitu, ada makmum ya. Akhirnya ya berdua saja sudah sholat itu. Dan ini tidak hanya sekali 2 kali, banyak Pak kayak begitu itu. Dan kadang-kadang juga nyari masjid gitu ya ketika sudah adzan, karena ketika kita ngamalkan man shalla lillahi arba'ina yauman, barang siapa sholat 40 hari fi jama'atin, berjamaah, yudrikut takbiratul ula, mendapati takbiratul ihramnya imam. Ini syaratnya 40 hari dapat takbiratul ihramnya imam. Apa yang diiming-imingkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, kutibalahu baro'atani, ditulis untuknya 2 kebebasan. Baro'atun minan nar, bebas dari api neraka. Bayangkan kurang enak apa? Wa baro'atun minan nifaq, dan bebas dari kemunafikan. 40 hari jamaah terus, tidak hanya masbuk tapi juga mendapati takbiratul ihramnya imam. Itu minimal Allahu Akbar itu nyampe depan situ, minimal itu. Kalau bisa ya ketika qomat atau takbir atau ketika adzan itu sudah ada di sini. Ini kalau yang di sini terus, karena dengan kesibukan kita
Kita tidak bisa hanya dengan satu masjid harus masjid. Wah, saya nggak bisa kalau nggak di Masjid Muhammadiyah. Ya jangan begitu, nggak apa-apa, itu sah juga sholatnya meskipun tidak di Masjid Muhammadiyah. Nyari-nyari nggak ada, lagi mana lagi? Ya sah juga. Nah itu pengalaman situ itu untuk bisa mendapatkan itu. Kadang-kadang ada ketemu masjidnya kosong, Pak, beneran kosong, nggak ada aktivitas jamaah. Padahal ini sudah adzannya itu sudah mau habis, harus nyari lagi, kan lihat-lihatnya kan ke atas, nyari-nyari yang ada menaranya gitu, mana gitu. Sampai itu pernah 3 kali, Pak. Itu 3 kali itu kosong semuanya. Sampai akhirnya yang keempat itu gelesep, jalannya sempit, hanya satu motor gelesep. Ini di daerah Genteng yang daerah utara, Maron ke utara, gelesep gitu. Untung masih bisa itu sholat, masih belum komat ya, masih belum komat. Yang jamaah 4 orang, alhamdulillah. Orangnya sudah sepuh-sepuh semuanya, sudah sepuh-sepuh orangnya. Imamnya juga sepuh, makmumnya ini juga sepuh semuanya. Nah itu tadi, pemudanya itu kemana gitu. Kadang-kadang juga begitu, ada dikasih wifi supaya menarik pemuda-pemuda. Wah rame wifi-an. Ketika ada pada bubar. Nanti selesai sholat balik lagi cari wifi. Itu pemuda begitu. Kalau ada pemuda yang rajin, wah itu sudah top itu. Yang cari mantu langsung ambil aja jadi mantu. Itu sudah tersaring soalnya sudah. Kalau rajin ya sholat jamaah, jarang. Hamas itu ya, Harokatul Muqawamah Al-Islamiyah yang melawan Israel, Bani Israel yang meskipun tidak menang tapi bertahan, militannya kayak begitu sampai sekarang. Katanya Israel bisa mengalahkannya dalam waktu 3 hari, tapi sekarang sudah 4 bulan lebih nggak bisa. Kok bisa kayak begitu militansinya itu? Saya bacanya udah dulu ya, bukan hanya ketika ada peristiwa ini, tapi sudah dulu. Itu direkrut dari pemuda-pemuda yang rajin sholat berjamaah. Karena masjidnya banyak sekali ya, di Gaza saja itu kemarin kan laporan menyebutkan ada 1000 lebih masjid yang hancur. Itu kan berarti selama ini masjidnya itu banyak, 1000 lebih. Nah 1000 lebih ini pemuda-pemuda juga rajin berjamaah yang kemudian direkrut oleh Hamas. Kalau sudah rajin berjamaah itu sudah tertempa, istilahnya itu ya, sudah tertempa, jangan ditanya-tanya lagi, sudah semuanya sudah ada di situ. Ujian-ujian itu sudah ada di situ, sudah kesabaran, kedisiplinan, militansi, ketaatannya kepada Allah itu sudah ada di situ. Sehingga ketika kemudian direkrut dan jadi anggotanya Hamas, militansinya kayak begitu, luar biasa sekali. Ini pemuda, makanya ini pemuda-pemuda Muhammadiyah ini jangan hanya ramai ketika kegiatan-kegiatan yang tidak bersifat agamis gitu ya, tapi juga ramaikanlah ini pengajian-pengajian, terus kemudian tahsin Al-Quran, gitu-gitu itu kita ramaikan. Semangatnya para pemuda ini. Kalau di STM itu Pak ya, wah, ya kelas 10, kelas 11, kelas 12, ya yang ngajar di sana mesti bisa merasakan dan bisa tahu.
bagaimana mereka itu, ya mungkin tidak semuanya ya, tapi hampir semua mayoritas ya, mayoritas itu sudah biasa minum khamr gitu ya. Minum khamr. Ini seperti saya bilang, cerminan di masyarakat. Artinya di masyarakat itu, pemuda-pemuda itu juga begitu, Pak. Bahkan ada yang bilang, Pak sudah biasa itu, Pak. Bahkan anak SD itu juga sudah biasa, Pak, di daerah saya, katanya begitu. Kampung Meduran, ada anak kan banyak dari situ, atau Lugonto. Wah, itu ngomong sendiri, semuanya Pak di sana itu, masa semuanya, satu aja nggak ada Pak, gitu dia. Kamu ini ngada-ngada, bener Pak. Kamu juga, ya iya Pak, tapi saya jarang, katanya gitu. Saya survei betulan per kelas, semua kelas. Nah kesimpulan saya itu 90% minimal pernah ngerasain. 90%. Malah katanya anak-anak, itu Pak, di situ ada yang jualan Pak. Ada yang jualan. Masa? Iya, jualannya di situ. Wah, itu orang kok kurang ajar sekali ya. Loh Pak, itu anaknya sekolah di sini. Katanya begitu. Anaknya sekolah di situ ternyata. Anaknya anak didik saya juga ternyata. Ketika tak tanya, bener Le? Nggih Pak, nggih. Kamu gitu ya ngicip-ngicip? Jarang Pak. Bewolosan tapi anaknya. Bewolosan. Nah, ini tanggung jawab kita semuanya. Ya, bukan hanya guru-guru di situ, yang di masyarakat juga bertanggung jawab. Di sananya itu bagaimana peredarannya itu ya, saya sampai apal Pak dengan nama-nama itu, karena mereka itu kalau sudah cerita itu kayak bangga gitu, bangga. Ada yang murah itu arak Bali, terus kemudian ciu itu segini aqua itu 30.000. Ada yang agak mahal Amer, anggur merah. Orangnya gambarnya jenggoten. Nggak mesti yang jenggoten itu terus kemudian ahli sunnah wal jamaah gitu ya. Itu jenggoten di Amer itu. Kemudian ada Jack Daniel itu agak mahal. Ada Drum itu agak mahal lagi. Cerita, ini anak-anak muda itu biasanya gandengannya, mohon maaf ini, gandengannya atau sepaketannya kalau bagi yang punya uang, mohon maaf ini, itu sama wanita nakal, situ Pak. Ya, nggak usah saya ulangi lagi ya, nanti saya viral. Sana itu. Tarif-tarifnya itu udah pada tahu semua. Saya caranya juga bagaimana tahu untuk bisa merasakan kayak begitu. Anak muda semuanya ini, anak muda. Lah, makanya bagi yang pemuda-pemuda ini jangan terlena dengan itu semuanya, jangan hanyut dengan itu semuanya. Wah begitu berat Pak, bagaimana ini? Rasulullah SAW sudah memberikan jalan. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai pemuda, kalau memang kalian itu sudah mampu ba'ah, sandang pangan papan, ya segera menikah. Segera menikah. Fa ilam yastati fa alaihi siyam, kalau enggak mampu ya puasa. Kalau nggak mampu puasa, fa innalahu bihi wija, karena puasa itu akan menjadikan tameng bagi dirinya. Puasa artinya ibadah juga. Ibadah akan membuat
dia terlupakan dari godaan-godaan itu. Pemuda, banyak pemuda itu yang minta-minta dicarikan istri ya. Sekarang ini saya di LDK, ketuanya lembaga dakwah komunitas yang termasuk itu juga pemuda-pemuda yang masih jomblo itu juga jadi pemikiran bagaimana kalau didirikan gitu Biro Jodoh Muhammadiyah. Ini mesti pada daftar Biro Jodoh Muhammadiyah. Ini jadi pemikiran kita, pemuda-pemuda yang di Muhammadiyah ini, supaya segera menikah. Yang dapatnya juga dari Muhammadiyah juga. Ini yang muda-muda kok sembuh-sembuh. Ini masih pemikiran, belum jadi beneran ya. Berdoa saja, semoga jadi. Langsung daftar. Iya, saya ceramah di mana-mana itu para pemuda-pemuda itu selesai ceramah langsung datangi saya. Tat, itu Tat ya, itu program yang sangat bagus sekali Tat. Kita dukung Tat. Sampai mau daftar kan? Iya Tat. Itu pemuda-pemuda ini. Tat, kalau yang sudah punya istri gimana? Oh, nanti dulu, jangan. Itu mendua namanya. Pemuda dulu. Ada sih kadang-kadang yang datang ke saya, Ustaz, orang tuanya datang ke saya, sudah saya carikan, sudah ketemu yang laki-lakinya, kemudian minta nomornya, saya kasih nomornya, tapi ketika dihubungi katanya tidak bisa. Terus saya tanya ke bapaknya, Pak, kok nggak bisa dihubungi, katanya mau ta'aruf. Terus katanya bapaknya, oh ternyata sudah punya calon sendiri tak, gitu. Lah sampean tuh gimana nyarikan untuk sampean sendiri apa untuk anaknya ini? Sudah punya calon sendiri katanya. Ada juga kemarin baru datang mau nikah, tapi utang saya ini banyak sekali, katanya begitu. Sampai tuh kesini minta konsultasi apa minta utangan, kayak gitu. Enggak, saya minta konsultasi saja. Apa boleh Ustaz, utangnya banyak tapi nikah? Ya boleh aja. Lah sudah bel. Sampun nih, belum ya? Utangnya banyak menikah. Ya boleh. Jangan terlalu terus terang gitu. Saya ini pemuda yang hutangnya banyak sekali. Mau nikah sama saya? Ya nggak mau. Ya jangan ngomong begitu. Memang kondisi saya begini, saya ini ada hutang. Tapi saya yakin, janji, optimis, saya bisa untuk menyelesaikan hutang saya. Nah itu wanitanya jadi semangat. Ya mau nikah. Yang berikutnya, mungkin nyampe 3 saja. Yaitu rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Laki-laki yang hatinya selalu tertambat di masjid. Supaya kita itu senang ke masjid, ya kita salah satunya melihat bagaimana iming-iming Rasulullah tadi itu ya. 40 hari sholat terus akan dibebaskan dari api neraka. Memang tidak mudah jamaah sekalian untuk bisa mengerjakan kayaknya 40 hari. Itu tidak mudah. Apalagi mungkin yang sibuk ya, luar biasa. Ada yang pernah cerita sama saya untuk melaksanakan ini, godaannya atau hambatannya itu ada aja gitu ya. Tapi memang harus di struggle, berjuang gitu ya, berjuang untuk bisa melaksanakan itu. Pernah dia itu sudah kurang lebih 20 hari ya, setengahnya sudah. Karena ini kalau kemudian nggak mengerjakan, maka harus ulangi lagi dari awal lagi. 40 hari ini harus full. Dia sudah 20 hari.
Ya, dari rumahnya itu sudah adzan. Sudah berangkat. Berangkat ketika sudah hampir dekat sama masjidnya itu, kira-kira 200 meter, itu sudah komat gitu. Sudah komat. Komat dan jalannya itu sempit. Jalannya hanya cukup untuk satu mobil. Ketika sudah komat, sudah la ilallah, sudah la ilallah, sudah Muhammad Rasulullah, itu di tengah jalan ada mobil atlet mangklang. Terus sambil ngeliatin jam. Ya Allah Pak, cepetan Pak. Ini saya mengejar surga ini Pak. Cepetan Pak, gitu. Sampai akhirnya mobilnya itu bisa lurus, ya gitu katanya. Ketika sudah nyampe masjidnya itu sudah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Allahu akbarnya telat. Terus gimana? Yang ulangi lagi dari awal. Karena harus berikut takbiratul ula. Itu syaratnya. Mendapati takbiratul ihramnya imam. Tapi dengan itu apakah rugi? Tidak sama sekali. Apakah terus kemudian tidak dapat pahala? Ya tidak sama sekali. Pahalanya luar biasa selama 20 hari tadi itu. Inilah keuntungan kita itu berbisnis, berkompetisi dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua tenaga pikiran yang kita sudah keluarkan itu tidak ada ruginya sama sekali. Dan ketika dia itu bercerita sudah sampai pada akhirnya dia itu bisa menamatkan 40 hari berjamaah terus dengan mendapati takbiratul ihramnya imam, ya. Apakah terus kemudian sudah alhamdulillah selesai 40 hari, setelah ini saya tak santai-santai gak usah jamaah lagi? Enggak Pak. Itu malah termotivasi, malah kepengen lagi meneruskan kebiasaan baiknya itu. Wah, ini 40 hari. Kalau saya bisa ini bisa sampai 2 bulan atau 3 bulan ini, 90 hari ini. Itu. Kemudian, wah ini bisa setahun, ini luar biasa ini. Ya. Terus kemudian nanti bisa, kalau bisa seumur hidup. Wah, subhanallah. 40 hari saja bebas dari api neraka, apalagi setahun, apalagi seumur hidup. Bagaimana posisi kita ini ya, posisi kita ini dengan ada seorang tabi'in yang selama 40 tahun itu sudah di masjid ketika adzan dikumandangkan. Itu 40 tahun. Ada lagi sekali saja itu masbuk sekali. Masbuk ya, bukan gak jamaah, masbuk, telat. Itu karena ibunya meninggal dunia sehingga dia disibukkan dengan merawatan jenazah ibunya. Sudah adzan ya. Jadi itu diantara motivasi kita supaya mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, mau mendirikan biro jodoh. Ya, saya kepikiran. Teruskan itu. Soalnya saya mau daftar. Ini loh, sebelum saya mau daftar.